Hari ini kita semua bakalan jawabin Q&A yang udah masuk melalui Instastory semua yang kita terima kemarin. Nah, sebelum kita mulai Q&A-nya, nah ini gue bantu teman-teman nih. Tapi ada bunda satu sih, ada bunda yang paling cantik. Teman-teman juga kok. Nama gue Ismi. Kebetulan ya. Gue di sini sebagai di Yayasan Sarasehan itu sebagai program manager. Kita itu sebenarnya ada satu lembaga yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Jadi istilahnya tempat rehabilitasi lah gampangnya gitu ya. Nah, jadi gue sebagai program manager memanage, mengatur bagaimana sebuah program itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan kode etik. Nah, berikutnya kita ke KPP dulu deh. It's me. Oke, it's me tuh. Oh, It's me. Dia berbahasa Inggris. Itu aja taunya maksudnya. Hai, nama aku Pipi. Aku di Sarasehan sebagai konselor yang biasa memberikan terapi-terapi kepada kamu sekalian, teman-teman kita yang menyalahgunakan narkoba masih single. Ya kan, masih single? Itu penting. Kali-kali kita tidak tahu. Oh, berarti pas dia tulisannya single besar ya. Bukan singlet ya. Tolong ya editor, tolong ya. Editor nih. Oh ya Mas editor. Lanjut lagi ke Kak Eca. Oke, hai semuanya. Di Sarasehan, aku sebagai konselor sama seperti Pipi juga memberikan terapi terkait penggunaan nafzah kepada teman-teman yang menyalahgunakan nafzah. Oke, sama sih, single juga. Berarti ini dua promo ya Bunda? Iya. Single. Kita punya the one and only man di Sarasehan Foundation, cuman kebetulan hari ini beliau lagi kurang enak badan, jadi nggak ikut gabung sama kita. Tapi kayaknya minggu depan Harus Pak. kita akan Tarik ke sini. Kita akan hajar beliau. Oke, hai semuanya. Nama gue Riza Ayofiani, panggilannya Riza. Nah, aku di sini sebagai di Sarasehan maksudnya sebagai Finance Administration Officer. Oke, bagian keuangan dan juga Pokoknya yang ngurus duit, yang ngurus Perbuan-buanan. bonan, nyetor bon sama dia nih. semuanya sama aku. Status. Oh iya, statusnya alhamdulillah masih jomblo. Jadi memang PR gue banyak ya. Selain manajerin lembaga, gue juga manajerin gimana supaya jomblowati ini bisa segera unjomblo. Amin. Q&A yang pertama. Ini ada pertanyaan nih Bunda. Banyak followers kita, netizen ini masih awam banget tentang dunia pernarkobaan. Jadi mereka pada nanya ini, Kak, macam-macam narkoba itu ada banyak ya? Apa aja sih jenisnya? Satu lagi, alkohol itu termasuk narkoba nggak sih Bunda? Soalnya kan dia punya efek kecanduan ya Kak Bibi ya? Ya sebenarnya sih kita nggak terlalu ngerasa perlu juga untuk menyampaikan jenis-jenis narkoba sih gitu. Cuman sekedar buat teman-teman tahu aja bahwa jenis narkoba yang lama aja kita banyak yang masih belum tahu ya. Nah sekarang justru jenis narkoba itu yang terbaru ada 70-an lebih jenis baru yang dibuat sama para produsen yang Inovatif, kreatif dan inovatif ya. Luar Saking biasa. inovatifnya. Dan alkohol bukan narkotika, tapi dia termasuk ke dalam zat adiktif. Sama halnya dengan Sama kopi. kayak rokok, nikotin itu zat adiktif. Kopi juga punya kafein zat adiktif. Cuman kan kalau alkohol memang arahnya lebih ke memang kecanduan ya. Iya. Next question. Bagaimana sih ciri-ciri pengguna narkoba baik secara fisik maupun perilaku? Adakah cara khusus kita yang bisa membedain, oh si itu make tuh, oh si ini make tuh? Ada nggak Bunda? Kita dari KPP. Kalau narkoba itu kan memang narkotika itu adalah zat baik dari tanaman atau bukan tanaman yang merubah mood, perilaku. Jadi memang pasti kalau orang pakai
narkoba itu pasti ada perilaku yang berubah. Yang paham perubahannya itu orang terdekat biasanya. Misalnya ibu gitu ya. Ibu kita pasti paling tahu nih anak biasanya kebiasaannya bangunnya pagi, atau nih anak biasanya justru malas bangun pagi gitu. Ini kok tiba-tiba pagi-pagi udah standby, terus malam justru nggak tidur gitu. Nih anak biasanya aktif gitu, ini kok di kamar aja bisa tidur sampai 3 hari 3 malam gitu. Jenis narkoba kan ada 3 ya, ada depresan, stimulan, sama halusinogen. Nah kalau yang pakai depresan itu biasanya cirinya ya mabok, mata merah, kantung mata, ya santai, jalannya sempoyongan atau ngomong pelok gitu. Kalau yang stimulan justru jadi seger, aktif, terus bersemangat kerjanya justru biasanya jadi lebih fokus gitu. Nah itu yang akhirnya menimbulkan faulty belief system pada teman-teman pengguna sabu, bahwa nggak apa-apa sih gue pakai sabu, toh kerjaan gue beres, justru makin semangat gitu ya. Karena mereka lupa bahwa efeknya setelah itu, efek jangka panjangnya justru gangguan kejiwaan permanen. Pertanyaan gini, saya pernah mendengar interviewnya Soleh Solihun dengan A. Abdel. Terus A. Abdel bilang gini, waspada kalau nemuin uang kertas yang dilipat terus digulung gitu, karena itu bisa jadi salah satu alat untuk gunain narkoba gitu. Itu bener gak sih Bunda? Oke, jadi memang tiap narkoba itu cara penggunaannya beda-beda ya, macam-macam. Ada yang disuntik, ada yang kemudian ada yang ditelan langsung. Nah, memang salah satu yang harus diperhatikan juga pada orang, alat-alat yang ada di sekitar alat mereka menggunakan itu bahasanya parafernalian. Nah, misalnya kayak sabu itu makainya menggunakan bong, karena kan dia kristal gitu ya bentuknya. Jadi disaring dulu, dibakar, disaring. Jadi alatnya itu bentuknya biasanya botol terus ada tutupnya biasanya dilobangin 2. Jadi memang kadang-kadang ada kasus gitu, orang tua ngelihat ada barang-barang itu di kamar anaknya, dikirain itu prakarya. Alat. Oh no. Nggak tahu kalau itu alat buat gunain narkoba. Sumpah, gila. Oke, ada nih. Gimana sih cara bikin orang yang kecanduan itu berhenti menggunakannya selain rehab? Kayak gitu. Kecanduan itu kan penyakit yang menyerang fungsi otak, bersifat kronis dengan tingkat kekambuhan yang tinggi. Jadi dia orang sakit ya pasti harus diobatin gitu. Nah, rehab itu salah satu jalan untuk mengobati gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya selain rehabilitasi ada nggak sih cara lain, kalau kita sebagai profesional adiksi sih kita bilang nggak ada cara lain, memang satu-satunya cara ya direhabilitasi. Kan banyak nih keluarga bahkan atau teman-teman yang tahu nih temannya make gitu kan, jadi cuman dibiarkan saja, nggak usahlah direhab nanti malu katanya gitu. Nah, kenapa sih harus malu dengan kita mengobati anak atau saudara kita? Kalau misalnya dia sakit diabetes, kan sakit yang kronis dan kambuhan juga tuh. Terus dia sakit, kita obatin kan, terus dia kambuh lagi pasti diobatin lagi kan. Kambuh lagi pasti diobatin lagi. Nah, sama penyakit adiksi juga penyakit yang kambuhan. Jadi kalau misalnya dia kambuh, ya diobatin lagi, direhab lagi. Kenapa harus malu? Toh rehabilitasi itu adalah jalan yang diambil oleh keluarga untuk membantu anggota keluarganya untuk pulih menjadi manusia normal seutuhnya lagi gitu. Jadi kalau kita ngebantu orang untuk jadi baik kita harus malu. Iya. Mungkin konsepnya gini. Jadi orang masih konsepnya tuh rehab itu hukuman. Sehingga sesuatu yang menjadi hukuman itu biasanya memalukan kan. Nah, padahal rehab itu bukan hukuman. Di rehabilitasi itu dia diobati, dibantu. Bukan dihukum. Apakah tidak menutup kemungkinan nih mereka mempertahankan pemulihannya terus? Bisa saja kan, sama halnya dengan orang yang sakit jantung, diabetes. Kalau misalkan diabetes, mereka menjaga pola makan, rajin olahraga, gitu, mengubah pola hidup kayak gitu kan. Jadi tidak bisa kambuh gitu. Lebih efektif mana sih pengguna narkoba, bukan pengedar, pengguna ya, dipolisikan atau direhabilitasi? Gimana nih? Tadi yang kita sudah sepakati ya, penyakit
berarti sakit dong, nyerang fungsi otak gitu ya, sifatnya kronis terus kambuhan. Dari definisinya aja dia udah sakit gitu. Kira-kira orang sakit itu kita polisikan diobati. atau diobati, itu mana yang lebih efektif? Saya kembalikan kepada Anda. Nah, orang yang menggunakan, orang yang kecanduan itu memang justru di dalam undang-undang sebenarnya ada di situ mereka harusnya direhab. Kenapa undang-undang memandatorikan kita mereka untuk direhab? Ya karena memang Dia harus diobati dia dengan diobati. cara direhabilitasi. Masa orang sakit dimasukkan Kan ke penjara penjara. itu sih lebih simpelnya. Nggak mungkin kayak kalau kita ibaratkan ke penyakit lain, nggak mungkin orang sakit jantung terus kita laporin ke polisi dia sakit jantung. Mungkin karena ini tadi itu kan agen penyebabnya penyakit adiksi Ya. ini memang agen penyebabnya zat yang terlarang. Jadi kalau agen penyebabnya Ya. sesuatu yang dilarang di dalam undang-undang, makanya suka dikait-kaitkan sama Hukum. masalah hukum gitu kan, takut lah. Kadang-kadang bahkan keluarga yang mau bawa rehab aja Iya. takut gitu kan, nanti saya Banyak terkait, nanti saya terbawa-bawa, diseret-seret, padahal enggak gitu. Semua ada aturannya kok. Ngobrol terus, lupa. Ada jajanan nih di belakang. Oh iya. Ada snack seru, mau nyobain nggak? Ada apa aja sih? Ada orang-orang rawit. Oh, Gila, iya. pasti pedas banget. Ini ada yang Ini rasa ada rendang. Itu apa bunda? Hot and spicy. Seru tuh, ini kesukaan Riza nih. Ini original daun jeruk. Aku suka banget pasti ini. Packingannya bagus loh. Ada ini zippernya gitu. Ada Jadi kalau ziplock kita tuh, udah Bunda. buka, kalau kita udah buka terus kita nggak habis gitu kan, beginiin tinggal di shred gitu. Ini pinter ya yang ini punya. Keren. Pertanyaan ini kecanduan narkoba setelah direhab bisa sembuh kan kak? Gitu. Nah, kita kembali dengan definisi kecanduan tadi itu kan, penyakit otak kronis kambuh gitu. Dia bisa kambuh lagi. Garis bawahi kambuhannya ya. Kambuh. Nah, teman-teman yang udah kecanduan memang pada dasarnya mereka sih orang-orang baik ya, orang baik yang punya keluarga, punya orang tua yang sayang. Hanya saja memang karena beberapa faktor ini sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam lembah narkoba gitu. Nah, tadi pertanyaannya Jadi apa? bisa sembuh nggak? Nah, analoginya gini. Kita tahu di mana beli gula, kita tahu di mana rasanya gula, kita tahu gula itu enaknya kalau minum teh dipakai sebanyak apa gitu. Tiba-tiba satu hari kita divonis diabetes. Nah, ketika kita divonis diabetes, kita nggak boleh nih konsumsi gula tadi. Tapi pada suatu hari, nah, ketika hujan turun itu teringatlah, timbullah memori kita tentang teh hangat dengan 3 sendok gula yang sangat nikmat. Padahal kita nggak boleh nih, terus akhirnya kita bikin alasan, nggak apa-apa lah sekali-sekali, toh udah lama enggak. Kita pakailah itu lagi gula, kita minum, kambuh deh diabetesnya. Sama teman-teman pecandu juga begitu, ketika mereka misalnya sudah rehab, terus mereka berhenti. Nah, pada satu masa mereka ketemu tuh sama masalah-masalah kehidupan yang akhirnya mungkin mereka belum menemukanali bahwa itu adalah salah satu faktor trigger mereka, atau mungkin pemulihannya belum kuat gitu, sesuatu yang membuat mereka akhirnya jatuh lagi, ya mereka pengen lagi, timbul lagi memorinya, kambuh lagi. Jadi makanya kalau di rehabilitasi itu kita diajari menemukanali diri, kekuatan diri kita. Jadi nggak cuman kelemahannya diri kita aja, tapi kekuatan kita apa sih sebenarnya. Oke guys, jadi bukan sembuh tapi pulih. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa pulih dalam waktu yang jangka waktu yang lama gitu, dan bisa beraktivitas seperti orang yang Sebelum normal, menggunakan pakai sebelum narkoba. menggunakan narkoba. Jadi sebenarnya rehab itu berapa lama sih bunda butuh waktunya sampai dikatakan dia benar-benar pulih, bisa kembali ke masyarakat berkehidupan seperti biasa gitu? Harusnya tergantung dari seberapa parah dia tingkat penggunaannya sama berapa cepat progresnya. Nah, cuman karena satu dan lain hal, akhirnya sekarang itu aturannya itu lebih banyak rehabilitasi itu time based, itu minimal 3 bulan. Karena orang membentuk sebuah kebiasaan baru, sebuah perilaku baru itu butuh waktu. Nggak ngeri ngadepin pemakaian narkoba kayak gitu. Aduh, takut. Gimana kalian yang inilah
Awalnya sih Ada konotasi. iya, karena narkoba gitu. Iya, zatnya zat ini gitu. Iya, karena orang pakai narkoba biasanya kan Wah, penjahat nih. iya, penjahat gitu. Cuman setelah Mengetahui ilmunya, Heeh. udah mengenali itulah tadi kan kalau kan yang peribahasa tak kenal kata sayang. iya. Kalau sudah kenal terbayang-bayang, Nah, tuh kan kalau udah kenal tuh kalian pengen cari siapa lagi pakai narkoba di sini. Kakak Kam tuh kakak gitu kan. lama-lama ya udah bukan rasa takut yang muncul tapi rasa kayak rasa ingin membantu dan ingin Iya. menolong, Merangkul. merangkul gitu. Tapi enggak gini ya guys, merangkul yang dimaksud tadi ya, itu guys. itu jangan berharap ya. Manakah yang bisa membuat sembuh? Rehab yang tinggal di tempat rehabilitasi atau rehab yang rawat jalan? Kenapa sih kemudian ada dibedakan ada rawatan di dalam institusi atau rawat inap atau di luar Rawat institusi jalan. atau rawat jalan? Karena memang itu untuk kebutuhan yang berbeda. Rawat jalan itu adalah klien-klien dengan tingkat penggunaan coba-coba, kemudian baru mulai teratur pakai. Nah, mereka kan masih punya nih kehidupan yang masih sekolah atau masih kerja atau masih kuliah gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman yang sudah di tahap kecanduan, Edik itu ya. di tahap kecanduan yang emang udah parah banget, yang udah nggak punya kehidupan normal lagi. Satu-satunya jalan untuk memulihkan keberfungsian dirinya lagi ya dengan rehabilitasi rawat inap. Jadi yang mana yang lebih efektif? Dua-duanya efektif. Jadi apapun narkoba yang dipakai, seperti apapun kasusnya, bawa aja rehab dulu gitu. Oh. Ini Bunda, nih kayaknya salah satu netizen yang cukup berpengalaman mungkin. Apakah sama pendekatan terhadap anak yang pengguna lem dengan pengguna sabu kata gitu? Oke. Dari karakteristik zatnya saja itu udah beda. Jadi tentu efek pada si orangnya juga berbeda. Belum lagi latar belakang kehidupannya, sehingga pasti pendekatannya berbeda. Berbeda juga Pasti. tim ya. Untuk lebih tahu, Cielah. Untuk lebih tahu, ikuti Season season kedua. berikutnya. Aduh dong. Katanya kecanduan itu penyakit otak ya. Bisa nggak sih disembuhin dengan cara hipnoterapi? Ya biar si pecandu itu lupa rasanya gimana sih pakai kemarin gitu. ya bunda tuh kayak pengen deh gitu lah hipnoterapi gitu kan melupakan kenangan. Aduh, ya gitu Allah. kan. Sabar ya, Ca. Sabar ya, Ca. Kuatkan, Ya, buat kuatkan diri. Ayo kita konseling. 1, 2, 3, tidur. Bukan tidur, lupa. Oh lupa ya, lupa. Lupa. Jadi apa namanya? Apa tadi pesannya? Enggak. Apa Bisa hipnoterapi nggak bisa dicoba nggak? hipnoterapi? Dengan hipnoterapi. Tidak ada satu bentuk terapi pun yang cocok untuk semua orang. Jadi nggak ada satu menu yang bisa buat semua pecandu gitu. Masing-masing pecandu itu punya menunya masing-masing. Itu terkait dengan dirinya, latar belakang, mungkin kepribadiannya dan segala macam. Nah, ada yang cocok dengan mungkin terapi yang namanya therapeutic community atau TC. Ada yang cocok mungkin dengan MI dan CBT. Nah, hipnoterapi itu kan salah satu bentuk terapi yang ada ya gitu. Nah, bisa jadi itu cocok, tapi apapun bentuk terapinya tetap ketika ada yang menggunakan narkoba, ketika ada yang kecanduan narkoba, ayo dibawa untuk berobat karena kita balik lagi itu adalah sebuah penyakit Otak kronis kambuhan. sehingga harus diobati. Netizen berbudiman yang bertanya, apakah pecandu narkotika termasuk gangguan jiwa? Kayaknya anak psikologi deh yang nanya nih Bisa kan, jadi. bahasan-bahasannya. Apakah dia termasuk gangguan kejiwaan? Dia memang sebuah gangguan penggunaan zat karena dia termasuk dalam penyakit, tapi dia bukan gangguan kejiwaan. Hanya saja penggunaan narkoba itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Atau orang dengan gangguan kejiwaan itu kemungkinan untuk menjadi pecandu narkobanya lebih besar daripada orang yang tidak punya gangguan kejiwaan. Di Sarasehan untuk rehab itu bayarnya berapa sih biayanya? Terus
adakah bantuan dari pemerintah untuk kalangan menengah ke bawah yang mau direhab di Sarasehan, misalnya kayak gitu? Jadi gini, kita selalu bilang biaya itu nomor sekian. Karena apa? Karena ketika ada seseorang yang memang butuh bantuan untuk direhab, kita nomor satuin itu dulu gitu. Jadi untuk biaya, bukan yang nggak butuh biaya, pasti ada biaya gitu. Hanya saja memang kita kan bisa screening dulu ya, kita bisa lihat dulu sejauh mana yang dia bisa, kemudian seperti apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Nah, kalau untuk subsidi itu ada, kita kan institusi penerima wajib lapor di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi kita disediain sama Kementerian Sosial subsidi bantuan ya tambahan lah ya gitu untuk teman-teman yang mau mengakses layanan rehab. Jadi mikirnya saya kan bukan pecandu, saya cuma baru sekali-sekali make, seminggu sekali. Kita pakai sekali-sekali itu cuma sekedar untuk bersenang-senang. Padahal kalau mau ditanya ke dalam diri masing-masing, teman-teman pakai sekali-sekali itu pasti karena ada sesuatu, ada something wrong lah, ada sesuatu yang salah. Kita nggak tahu itu. Kadang-kadang kita kan nggak bisa mengidentifikasi sendiri ya, kita punya masalah apa gitu. Nah, dengan kita datang, kita konseling, mungkin saja teman-teman justru masalahnya terbantu. Orang banyak nih orang awam gitu, orang yang nggak ngerti Nggak untuk paham rehab ya. itu pasti nanya gini, emang di rehab ngapain aja sih? Nah, bisa dijelaskan di rehab itu diapain aja? Diapain Nah, aja? diapain aja? Dikasih apa aja? Dikucek, Dibilas, dibilas, di- diperas, di- terus itu rehabilitasi itu sendiri kan di dalam KBBI adalah satu tindakan untuk memperbaiki fungsi fisik, fungsi sosial gitu ya. Nah, gitu. Coba aja pikir mengembalikan fungsi seperti itu kira-kira dengan Dibiarkan saja kah? dibiarkan saja, dihajar, Dibentak-bentak. bentak-bentak atau dirangkul. Tapi banyak juga kayak bilang, rehab itu kayak di penjara ya, kata dia gitu. Sebenarnya kan tidak gitu. Bahkan kita kalau di rehab itu membuat teman-teman kita pecandu itu menjalani hidup yang lebih teratur, mengajarkan terapi perilaku dan banyak terapi-terapi lainnya seperti itu. Pegang teguh prinsip hak asasi manusia. Jadi nggak ada siapa? Nggak ada ini kayak gitu. ini termasuk Sesuatu pelanggaran. ini pelanggaran, tidak boleh Tidak kita boleh. rehab. Bolehnya kayak Gitu gini, aja. boleh. Kalau gitu. Tapi gini nggak boleh juga. Permisi. Ini nggak boleh juga. Biasanya komunikasi. Iya, permisi gitu. Oke, ada pertanyaan dari Eca? Ada nih pertanyaan absurd. Dia harus ngomongnya kayak gitu saking Oh, absurd ya. iya. absurdnya gitu. Kalau kecanduan Korea gimana Kak? Katanya gitu. Maaf ya kalau bagian itu saya nggak bisa jawab. Ya, ngemil aja deh, ngemil aja ya. Kau nih jawab aja. Definisi dari kecanduan itu penyakit otak kronis kambuhan, tapi kan bukan berarti. Ya, ada masalah gini loh Bunda. Gitu Nah, kan. tunggu Dia dulu. tuh menekankan kalau Enggak, tapi kan bukan ini berarti adalah orang- kecanduan. Iya, makanya kan orang yang seperti itu kan bukan berarti dia kecanduan, sama lah halnya dengan narkoba tadi. Bukan berarti kan ujuk-ujuk dia pakai sekali langsung jadi pecandu. Jadi kecanduan kan bukan seperti itu. Kita harus ngejudge K-pop itu adalah kecanduan enggak sih sebenarnya gini. Setiap orang itu punya kesukaannya masing-masing, punya hobinya masing-masing. Ada yang suka hobi nih misalnya bikin yang koyo gini itu hobi. Terus orang memilih untuk sukanya ke K-pop, tapi kan kesukaan kita itu tergantung kita juga individunya. Kita mau terlalu obsesi ke situ sehingga melupakan dunia nyata, atau kita bisa membedakan kayak ada mode on reality dan mode on fangirlingnya gitu kan gitu. Bagi kamu para haters yang bilang K-pop itu kecanduan, selera humor kita berbeda, jadi kamu cari selera humor kamu di mana. Oke, selera humor gue di sini. Botolnya kok nggak K-pop, bantalnya aja tuh. Jadi menurut teman-teman, ini sudah masuk darah kecanduan apa tidak? Jadi dia nanya nih, mana yang lebih berbahaya tingkat tergantungannya, narkoba atau yang bubble brown sugar itu nasib? Gue cuma mau ngomong nih sama yang bertanya. Bro. Kalau lo pengen tahu mana yang lebih berbahaya, lo bawa ke sini si pipnya itu. Jadi dia bisa merasakan Kalau bagi kita di sini kayaknya si itu tuh lebih kecanduan. membuat kecanduan karena ketika Tetes terakhir. tetes terakhir ketika serupan itu kita ingin membeli lagi. Langsung ada keinginan, wah ini pengen lagi gitu.
Oke, habis pertanyaannya semua dari teman-teman, dari Eca, dari Kak Pipis, mudah habis? Udah habis. Sudah Segitu dong. doang. Tapi akan kita bahas di next Oh iya. video selanjutnya. Oh, Jadi buat teman-teman yang mau akses layanan kita, DM aja kita. Apa nama Instagram kita? @sarasehan.foundation. Jangan lupa juga Facebooknya Facebooknya di Yayasan Sarasehan. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya lagi bisa langsung kontak di Jangan sini ya. lupa juga kontaknya. follow Instagram kita dan Facebook kita. Oke. Hidupkan apanya? Notifikasinya. Loncengnya, notifikasinya. Sampai jumpa next video. Thank you. Bye.